Berlatar pada erang Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1941, kisah akan berfokus pada 6 pejuang Rusia yang tengah menyusuri pedalaman hutan bersalju. Konon, invasi besar-besaran oleh bangsa Jerman kala itu telah mengakibatkan ratusan ribu dari bangsa Rusia melayang. Bahkan mereka yang selamat pun masih harus melakukan pencarian terhadap ribuan warga lainnya yang telah dinyatakan hilang. Di sisi lain, para tentara Jerman berhasil menawan satu pasangan Rusia karena dicurigai sebagai mata-mata yang demi mendapatkan pengampunan, sang suami bahkan sampai bela-belain tampil untuk sebuah drama teatrikal sebagai bukti bahwa dirinya hanya orang biasa yang berprofesi sebagai seniman penghibur saja. Achtung, Achtung! Sayang seribu sayang, usaha tersebut tak semata-mata membuat Pak Komandan dan pasukannya percaya. Alih-alih dipersiapkan 2 orang algojo untuk proses eksekusi yang ketika mereka hendak menghukum mati pasangan ini, inilah yang terjadi. Ya, rentetan tembakan brutal membantai semua anggota pasukan Jerman tanpa terkecuali, di mana pelakunya yang tak lain adalah sosok sniper misterius berjuluk Red Ghost atau hantu merah, yang karena saking berbahaya sosok tersebut hingga saat ini militer Jerman bahkan masih belum bisa berhenti untuk memburunya. Kembali kepada perjalanan para pejuang tadi, di mana satu dari mereka terpaksa harus ditandu akibat luka infeksi di bagian kaki, yang sejalan dengan itu ditemukanlah seorang tentara Rusia yang hampir membeku akibat kedinginan. Lalu mereka pun membawanya ke sebuah reruntuhan gedung untuk beristirahat. Di sini kita bisa mengenal lebih dekat siapa saja mereka, yang diantaranya adalah Pak Letnan, Pak Bewos, Konstantin, Henry, dan satu tentara wanita bernama Pera. Sementara nama Holid adalah sebutan kita untuk si anggota baru. Namun sayang, suasana tiba-tiba berubah menjadi kabung ketika diketahui jika si personel yang terluka tadi telah menghembuskan napas terakhirnya. Ой, ну хватит, Keesokan harinya, terlihatlah rombongan lain dari pasukan Jerman mendatangi TKP penembakan kemarin, dan mereka pun langsung menyimpulkan jika ini semua adalah perbuatan Red Ghost. Namun, dalam hal ini telah disiapkan juga seorang kapten bernama Baron. Ini babangusnya yang demi memenuhi ambisi kenaikan pangkat dan juga gaji, Baron sampai berani melibatkan diri pada perburuan tersebut. Sauna, Dampfbad. Di sisi lain, para pejuang sudah kembali melanjutkan perjalanan hingga di sebuah rumah bekas permukiman warga yang setelah memastikan situasinya aman, mereka yang sudah berminggu-minggu kelaparan pun langsung menyerbu untuk mencari catuan, meski pada kenyataannya semua hidangan di sana hanya sebuah jebakan belaka. Pera nampak senang bisa rehat dengan cukup nyaman di tempat ini, mengingat dia sebenarnya sedang hamil tua, yang mana Holid pun mulai menyadari keadaannya tersebut. Namun di sisi lain, Pak Letnan meminta beberapa orangnya untuk ikut melakukan penyisiran, sedangkan Henry disuruh tetap di sana untuk menjaga Pera. Tak lama setelah mereka pergi, datanglah pasukan Jerman yang nampak sudah terbiasa dengan rumah tersebut. Bahkan mereka mengklaim bahwa telah banyak tentara Rusia yang tewas oleh modus jebakan makanan beracun tadi. Beruntung, Pera telah lebih dulu bersembunyi dalam sebuah peti pakaian sesaat sebelum kedatangan mereka semua. Situasi ini jelas membuat Pak Letnan marah besar, apalagi setelah mendengar kelalaian Henry yang katanya malah mencari sebotol vodka di ruangan lain. Namun mengingat keselamatan Pera jauh lebih penting, maka mereka pun bergegas pulang untuk mengambil tindakan meski harus menunggu di kejauhan sampai menemukan celah dari kelengahan lawan. Проверить боезапас, как стемнеет. Di situ Pak Bewos sempat menyinggung kisah tentang Red Ghost alias satu-satunya sosok yang diharapkan jadi juru selamat bagi Rusia. Sebab sejak Perang Dunia Kedua ini meletus, Red Ghost telah berhasil menghabisi ratusan musuh menggunakan tangannya sendiri. Bahkan konon warga sipil menyebutnya sebagai sniper waduk yang memiliki ilmu keabadian.
Sampai sejauh ini, Jerman masih amat sangat kesulitan dalam membunuh Red Ghost, sehingga kehadiran Kapten Baron diharapkan bisa menjadi pemecah kebuntuan. Lalu, ketika dia mulai bertanya-tanya soal sosok yang sedang jadi targetnya tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah momen mencurigakan di mana akhirnya Pera dapat mereka temukan. Oh, Tanpa memperdulikan kondisi Pera yang sudah mulai pecah ketuban pertanda akan segera ngajuru, interogasi tetap Baron jalankan sehingga Pera terpaksa mengaku dia hanya sebagai rakyat biasa sebelum akhirnya ditemukanlah sebuah kartu identitas yang membuktikan bahwa dia sebenarnya adalah seorang tentara. Berhubung Baron tengah menunggu persiapan mandi uap, maka penanganan Pera pun dilimpahkan pada salah satu pendampingnya yang beberapa saat setelah melewati tahapan interogasi, Pera yang nampak sudah babak belur pun digiring menuju halaman belakang rumah untuk menjalani proses eksekusi mati. Situasi ini sontak memancing para pejuang untuk mulai bergerak keluar meskipun dari jumlah personil saja mereka sudah jelas-jelas kalah, namun karena termotivasi untuk menyelamatkan Pera, jadi mereka seolah-olah tak mau peduli dan tetap nekat untuk terus menyerang. Di sisi lain Pera sudah begitu pasrah dengan keadaannya di mana si pendamping tetap bersikeras untuk mengeksekusi dia lewat tangan seorang anak buahnya. Namun pada detik-detik ketika tembakan pistol akan dilepaskan, inilah yang terjadi. Ya, aksi heroik Red Ghost lagi-lagi mampu mengacaukan konsentrasi pertahanan Jerman. Bahkan kini para pejuang berpeluang besar untuk semakin menggencarkan serangannya. Yang karena satu persatu dari tentara lawan mulai berjatuhan, spontan Baron pun lari terkencing-kencing tanpa memperdulikan tubuhnya yang masih bebulucun. Perpaduan skill yang Red Ghost miliki dengan semangat patriotisme para pejuang Rusia yang kian mendidih, terlihatlah betapa mereka tak mau memberi kompromi kepada pihak musuh sehingga tercipta sebuah ekspresi kepanikan dari si pendamping tadi sampai akhirnya dia harus nyungkit tak berdaya setelah cokornya mengalami titajong. Sementara itu, 2 atau 3 tentara Jerman yang tersisa diajak Baron untuk membangun sebuah perlawanan ala kadarnya. Namun sayang Red Ghost dan para pejuang tak membiarkan hal itu terjadi, di mana akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertempuran sekaligus menyikat habis makanan yang telah pasukan Jerman tinggalkan di sana. Костя, дверь в баню. ну дела. Sekilas tergambar kekaguman mereka terhadap perjuangan gigih seorang Red Ghost, meski untuk saat ini sosok beliau nampak masih terbaring pingsan akibat luka dari pertempuran barusan. Dan sembari menunggunya siuman, mereka pun lantas kembali pada konsep rencana awal untuk langkah selanjutnya. Namun di saat yang sama, Pera seperti sudah mulai merasa jikalau bayi dalam perutnya akan segera merejel. Сержант, смотри сюда. Adegan pun beralih ke suatu tempat di mana perjalanan serombongan pasukan Jerman lainnya terhambat oleh ketebalan salju yang semakin menghunyut. Dan di saat itu pula Pak Kolonel dikagetkan dengan sebuah penampakan aneh yang mana rupanya Kapten Baron telah berhasil melarikan diri dengan memakai busana seadanya. Sementara itu, di sisi lain si pendamping yang sedari tadi ternyata berpura-pura mati pun akhirnya lolos juga, sebab konsentrasi para pejuang saat ini sedang fokus menghadapi persenan Pera yang karena populasi dukun beranak di sana sudah tidak ada, maka dengan hanya mengandalkan keterampilan tangan Pak Bewos pun jadi. Tak lama setelah itu, semua pejuang turut merasakan kebahagiaan Pera setelah jabang bayinya keluar dengan selamat. Namun, di tengah situasi tersebut, tiba-tiba Red Ghost bangkit dan meminta izin untuk segera pergi, di mana hal itu ternyata merupakan sebuah isyarat bahwa posisi mereka saat ini sedang terancam bahaya. Dan ya, ancaman yang dimaksud ternyata berasal dari Kapten Baron yang mana bersama Pak Kolonel pasukannya tadi telah berada tak jauh dari lokasi rumah tersebut. Dan ketika semuanya sudah siap untuk posisi pengepungan, maka satu demi satu tembakan mortir pun mulai diluncurkan.
Dalam sekejap, kondisi rumah pun porak-poranda akibat ledakan tersebut. Terlihat Khalid yang berusaha bawa Pera untuk berlindung di tempat aman, sementara aksi patriotisme lainnya juga diperlihatkan oleh Pak Bewas dan Konstantin, tak terkecuali Pak Letnan, di mana beberapa dari musuh berjatuhan lewat semburan senapan otomatisnya. Dan ya, dalam hitungan detik saja terbukti Red Ghost mampu merebut nyawa 3 operator mortir sekaligus. Bahkan termasuk Pak Kolonel sekalipun berhasil dia patahin juga. Kembali pada pertempuran sengit di sisi lainnya, ketika serangan demi serangan musuh terus dilancarkan untuk melumpuhkan pertahanan dalam rumah, dan beruntungnya chemistry antara Holly dan juga Henry saat itu masih terjaga dengan baik, sehingga walau dengan susah payah mereka dapat mengatasi ancaman tersebut. Приехали, черти. Kejadian ini pun disaksikan langsung oleh Red Ghost yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Namun dia jelas tak bisa berbuat apa-apa karena kehabisan amunisi, seperti yang tengah dialami juga oleh Kapten Baron. Alhasil keduanya pun ditantang untuk melakoni sebuah pertarungan hidup dan mati tanpa bantuan senjata api. Di penghujung duel, Red Ghost juga sempat menggagalkan niat Kapten Baron yang hendak menyerangnya dengan sepucuk pistol. Namun, sesaat ketika ia mulai melangkahkan kaki untuk mencari para pejuang Rusia lainnya, inilah yang terjadi. Setengah tidak percaya, si pendamping pun merasa jika dirinya telah menjadi penentu kemenangan mutlak tanpa sedikit pun menduga bahwasannya masih ada sniper lain yang diam-diam sudah siap membayar tunai perbuatannya tersebut. Ya, pertempuran pun berakhir dengan terbunuhnya seluruh dari pasukan lawan. Sementara di situ hanya terlihat Konstantin yang lantas menghampiri Khalid, Pera beserta anaknya, yang mana mereka masih dalam kondisi terjebak di balik runtuhan bangunan bekas ledakan. Beberapa waktu kemudian, adegan pun beralih ke sebuah permukiman warga muslim Rusia, di mana seniman yang tadi di awal cerita terlihat masih diintimidasi oleh tentara Jerman terkait keberadaan Red Ghost. Akan tetapi, semakin keras ancaman justru membuat dia terlihat semakin berani, yang ketika dia berusaha membakar semangat juang warganya lewat sebuah nyanyian, inilah yang terjadi. Ya, semua tentara Jerman pun mati oleh tembakan sniper misterius yang tak lain adalah Konstantin, di mana kini dia telah menjelma sebagai sosok pewaris tongkat perjuangan dari si Red Ghost. Dan akhirnya, alur cerita film action ini pun usai.